Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu penaklukan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel menjadi penting berkat kata-kata dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa kota tersebut akan dibebaskan dan akan dikuasai oleh orang-orang Muslim. Kota Konstantinopel menjadi simbol dari Bizantium yang memusuhi Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW. Pembunuhan salah seorang utusan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Harits bin Umair Al-Azdi oleh Syurabil bin Amr Al-Ghassani, adalah pemicu bentrokan fisik pertama antara Bizantium dan kaum muslimin di Mu'tah. Pembunuhan ini adalah pelanggaran berat dan menjadi sebab Nabi Muhammad SAW mengirim pasukan untuk menghukum pelanggaran tersebut. Syurabil dan kaumnya meminta bantuan Bizantium, sehingga pertempuran pecah antara pasukan Zaid bin Haritsah melawan koalisi Ghassan Bizantium. Pertempuran ini dikenal sebagai pertempuran Mu'tah. Kota Konstantinopel pertama kali merasakan serangan dari Muslim pada masa dinasti Umayyah. 8 tahun setelah berdirinya dinasti Umayyah, Muawiyah memerintahkan pasukan Muslim menyerbu Konstantinopel. Pasukan itu dikomandoi oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Pada ekspedisi militer ini, Konstantinopel belum berhasil ditaklukkan meski kota itu sudah dikepung oleh pasukan muslimin. Ekspedisi militer kedua ke Konstantinopel dilaksanakan pada tahun 54 Hijriah. Pada ekspedisi ini, Konstantinopel dikepung selama 7 tahun. Kontak senjata antara pasukan Muslim dan pasukan Bizantium berlangsung di darat dan di laut. Pada akhirnya, pengepungan selama 7 tahun tersebut diakhiri dengan perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tahun 60 Hijriah. Pada perjanjian itu, pihak Umayyah dan Bizantium sepakat melakukan gencatan senjata selama 30 tahun. Bagi Turki Utsmani, serangan ke jantung Bizantium telah dilaksanakan setidaknya dari Bayezid I pada tahun 1394 Masehi, Musa pada tahun 1411 Masehi, serta Murad II sekitar tahun 1422 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penaklukan Konstantinopel. Rencana untuk menyerang Konstantinopel bagi Mehmed II muncul pada tahun 1445 Masehi ketika ayahandanya masih hidup. Rencana itu menjadi lebih realistis untuk dilaksanakan setelah ayahandanya wafat. Selanjutnya, kesuksesan yang diberikan Murad II kepada Mehmed II tidak cukup memberi ruang gerak leluasa bagi usaha nyata untuk menaklukkan Konstantinopel. Dan ketika Murad II wafat, kepemimpinan Utsmani sepenuhnya di bawah kendali. Dan Murad II mewariskan nasihatnya kepada Mehmed II bahwa Utsmani tidak akan cukup aman selama Konstantinopel masih berada di bawah kekuasaan Bizantium. Dan untuk memukul mundur Bizantium dari Konstantinopel, Mehmed II melakukan penyerangan ke Konstantinopel pada saat Bizantium tidak memiliki armada laut dan sedikit tentara pada saat itu. Dan untuk strategi yang dilakukan untuk menaklukkan Konstantinopel, Mehmed mengisolasi Bizantium dengan cara membangun Humeria Hisar, yaitu benteng yang dilengkapi dengan artileris dengan tujuan untuk mengawasi pergerakan kapal-kapal di Laut Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari Pemakalah akan menjelaskan yaitu makalah kami, yaitu Hisar dibangun sebagai benteng yang dilengkapi artileri dengan tujuan untuk mengawasi pergerakan kapal-kapal di Laut Hitam.
Mehmed II mengakui bahwa sisi terlemah dari tembok Todasian berada di sisi bagian dalam tanduk emas. Mehmed II berniat mengeksploitasi titik lemah ini dengan cara memasukkan armada kapalnya ke dalam tanduk emas. Namun Bizantium sejak lama telah merentangkan sebuah rantai yang kuat untuk menutup tanduk emas agar tidak dapat dimasuki oleh armada laut penyerang. Dengan kondisi ini, armada Utsmani tidak akan bisa masuk ke area tanduk emas. Mehmed II tidak kehabisan akal untuk menghindari rintangan yang menutup tanduk emas. Mehmed II memindahkan armada lautnya dari Selat Bosporus menuju tanduk emas melalui jalur darat. Pemindahan berjalan dalam 1 minggu. Jarak sekitar 3 mil. Kapal yang berhasil dipindahkan lewat darat itu berjumlah kurang 70 kapal. Dengan keberhasilan pemindahan tersebut, armada Utsmani telah berada di dalam tanduk emas dan menyerang sisi terlemah tembok Todasian. Pada akhirnya, setelah melalui 7 minggu pengempungan, Konstantinopel jatuh ke tangan Mehmed II pada Mei 1453 Masehi. 42 jatuhnya Konstantinopel ke tangan Utsmani sekaligus mengakhiri riwayat Kekaisaran Bizantium yang terpaksa. Jatuhnya Konstantinopel dan akhirnya Kekaisaran Bizantium melambungkan nama Mehmed II dan Kesultanan Utsmani. Ibu kota Utsmani pun segera dipindahkan ke Konstantinopel. Namun sampai saat Konstantinopel ditaklukkan Kesultanan Utsmani sebelum menjadi sebuah kekhalifahan bagi dunia Muslim. Dengan demikian, Mehmed II yang masyhur dan menjadi penguasa paling terkenal dari Utsmani belum menjadi khalifah. Bukan sampai Mehmed II wafat, gelar khalifah belum menjadi milik para penguasa Utsmani. Khalifah saat Konstantinopel takluk berada dalam genggaman keturunan Khalifah Abbasiyah yang tinggal di Kairo bawah patronase Mamluk. Yang B. Dampak dikuasainya Bizantium oleh Turki Utsmani. Dampak yang dirasakan oleh penduduk Eropa setelah Konstantinopel dikuasai bangsa Turki Utsmani adalah: yang pertama, kemunduran perdagangan di Laut Tengah. Yang kedua, runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur, di mana saat runtuhnya Kekaisaran Romawi merupakan faktor utama yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke dunia Timur. Pada masa kejayaannya, kekuasaan Kekaisaran Romawi meliputi hampir seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus. Namun, pemerintahan ini akhirnya runtuh pada tahun 476 Masehi. Yang ketiga, jalur perdagangan antara Eropa dan Asia terputus dikarenakan dominasi kerajaan Turki Utsmani, sehingga para pedagang Eropa mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah. Yang keempat, jatuhnya kota Konstantinopel sebagai penanda di Eropa terjadi zaman Renaissance, sekaligus juga petanda berakhirnya abad pertengahan. Yang kelima, adanya keinginan bangsa Eropa untuk membalas dendam kekalahan di Konstantinopel. Yang keenam, Turki Utsmani berhasil mendobrak dominasi Eropa dan doktrin gereja. Dan yang ketujuh, ilmu pengetahuan timur dibawa ke barat. Sekian, terima kasih.